lihat untuk dari misalnya penipuan, apakah kita ini para pelanggan harus, menyertakan artinya semacam surat pengantar dari penyelenggara penjualan artinya e-commerce-nya begitu bahwa ini memang tokonya tidak terafiliasi begitu dengan mereka atau sebetulnya kita bisa saja melaporkan secara langsung karena kita sebagai korban cukup dengan bukti transaksi atau juga bukti chat atau seperti apa menurut Anda, Pak Ahmad? Jadi kalau misalnya ini ada dugaan tindak pidana, maka kalau kita mau melaporkan itu sebenarnya tolak ukurnya adalah alat bukti yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Nah, beberapa alat bukti yang diatur dalam KUHP itu yang pertama adalah surat, yang kedua adalah saksi, kemudian berikutnya adalah keterangan terdakwa dan petunjuk dan ada satu lagi. Nah, apakah harus lengkap gitu kan? Yang pertama yang harus kita persiapkan harus ada orang yang bisa menjadi saksi dalam laporan kita nanti, karena ini akan mendukung proses pembuktian ketika perkara ini masuk ke pengadilan. Jadi harus ada orang yang tahu tentang proses transaksi ini. Yang berikutnya disiapkan surat-suratnya. Surat-suratnya itu nggak harus surat keterangan dari pihak e-commerce-nya atau si penyedia platformnya. Bukti bayar juga kita sudah punya, bukti chat juga pasti kita udah punya. Nah, beberapa hal tersebut itu dapat kita gunakan untuk melakukan pengaduan atau laporan dugaan tindak pidana ke pihak kepolisian. Jadi tidak harus menunggu ada surat keterangan dari pihak penyedia sistem elektroniknya atau penyelenggara sistem elektroniknya, Mbak. Jika proses penyelidikan tengah berlangsung gitu, apakah sebetulnya pihak e-commerce ini wajib dimintai keterangan atau sebetulnya pihak e-commerce boleh-boleh saja menolak untuk memberikan keterangan mengenai seller yang bodong atau mengenai seller yang bermasalah, Pak Ahmad? Baik, untuk memeriksa pihak-pihak yang perlu diperiksa itu kewenangan sepenuhnya ada di pihak penyidik, tapi penyidik punya kepentingan untuk memastikan rangkaian tindak pidana ini dapat diuraikan dengan baik dalam berkas perkara nanti, khususnya yang terkait dengan tempusnya atau waktunya dan lokusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang lokus, pasti ini kejadian perkaranya selain di suatu wilayah tertentu, ini digunakan atau dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, kemungkinan besar kalau ini berkaitan dengan e-commerce, pihak penyidik pasti akan memanggil dari penyelenggara sistem elektroniknya. Kemudian apakah bisa ketika penyidik memanggil ini pihak e-commerce-nya nggak mau nih, nggak bersedia untuk menghadiri pemeriksaan. Eh, Jangan lupa bahwa penyidik dalam proses penyidikan itu punya upaya paksa. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan kemudian dia menolak, ini ada upaya paksa dari pihak penyidik untuk menghadirkan si pihak tersebut untuk bersedia diambil keterangannya dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Jadi itu Mbak, eh, penyidik punya kepentingan untuk memastikan bahwa rangkaian tindak pidana ini dilakukan dengan rangkaian yang menyeluruh gitu kan dan memenuhi seluruh unsur dugaan tindak pidana yang terjadi termasuk lokusnya dan tempusnya. Nah, apabila e-commerce tidak bersedia untuk menghadiri proses pemeriksaan, maka ada kemungkinan bahwa penyidik menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk melakukan upaya paksa. Baik, Pak Ahmad. Tapi saya ingin menanyakan pandangan Anda, Pak Ahmad. Apakah Anda sepakat apabila ada pelanggan online begitu ya yang memang turut ingin menuntut atau mengugat e-commerce karena merasa bahwa kok e-commerce ini tidak teliti begitu ya untuk mengafiliasikan artinya perusahaannya dengan penjual-penjual online. Artinya kan mereka juga harus melakukan pengecekan dong sebelum mereka bekerja sama. Pandangan Anda Pak terkait hal ini? Baik, jadi kalau di sistem pertanggungjawaban keperdataan itu ada namanya tanggung renteng. Ini harus dipastikan dulu, apakah dalam tuntutan keperdataan itu ada kesalahan dari pihak e-commerce-nya atau penyelenggara sistem elektronik. Jadi kata kuncinya ada kesalahannya atau tidak. Kesalahan itu bisa karena beberapa hal. Yang pertama melanggar kewajiban hukumnya. Nah, kewajiban hukum itu ada di peraturan perundang-undangan ya, ada yang tadi saya sebutkan itu diantaranya ada di PP 71 tahun 2019 atau di syarat dan ketentuan penggunaan platform digital itu bisa dilihat di situ kewajiban hukumnya atau melanggar hak subjektif dari si pihak pembeli ini atau konsumen. Jadi kata kuncinya kalau kita mau melakukan penuntutan dan meminta penyedia platformnya bertanggung jawab secara renteng dengan si merchantnya, maka kita harus bisa
arahkan atau kualifikasikan bahwa si penyedia platform ini melakukan kesalahan, baru kita bisa ngomong meminta pertanggungjawaban hukumnya. Hal yang sama juga terdapat di hukum pidana kita. Jadi ada turut serta juga. Jadi kalau misalnya ini dapat dibuktikan ada keterlibatan dari pihak penyelenggara sistem elektroniknya atau ada kesalahan dari penyelenggara sistem elektroniknya, maka secara hukum dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara sistem elektronik ini atau penyedia platform gitu, Mbak.